Karena shutter count itu tidak memiliki batas maksimalnya. Jadi kesimpulannya, shutter count ini hanyalah sebagai jejak pemakaian dari sebuah kamera. Ya, di video kali ini kita akan bahas tentang shutter count. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu apa itu yang namanya shutter count. Jadi shutter count itu adalah banyaknya jumlah shutter yang dilakukan oleh kamera. Atau secara gampangnya itu adalah berapa kali kamera kalian menangkap gambar. Nah, banyak juga nih pro dan kontra dari shutter count itu. Ada yang bilang shutter count itu punya batas maksimalnya, ada juga yang bilang kalau shutter count itu hanyalah angka dan itu tidak pengaruh ke performa ataupun hasil dari kamera itu sama sekali. Yang bener yang mana ya? Jadi layaknya kendaraan, kamera juga memiliki jejak pemakaian yang terukur. Kalau di kendaraan kita tahu adalah angka kilometer di kendaraan, nah di kamera ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah shutter count. Kita bahas dari mitos yang pertama, yaitu shutter count memiliki batas maksimal. Menurut saya kalimat ini ada benar, ada salahnya juga sih. Yang pertama salah, karena menurut saya selama ini dari brand-brand besar seperti Canon, Fuji, Nikon, ataupun Sony itu belum pernah dengan secara gamblang menyebutkan kalau shutter count itu memiliki jumlah maksimal pada kamera. Dan dari pengalaman saya sejauh ini sering mendapatkan kamera dengan shutter count di atas angka 200.000 dan itu sama sekali tidak pengaruh ke performa ataupun hasil sama sekali. Jadi menurut saya informasi itu 100% kurang valid. Tapi pernyataan tersebut juga ada benernya. Ya, namanya barang elektronik ya, semakin banyak kita gunakan, pasti akan terdapat sesuatu yang bermasalah di barang tersebut. Nah, biasanya kamera dengan angka shutter count yang tinggi, itu kamera yang sering digunakan. Dan disitulah masalah-masalah kecil pada barang elektronik sering terjadi. Tapi menurut saya, bukan murni dari seberapa banyak jumlah shutter count-nya, tapi bisa jadi seberapa barbar si pemilik kamera memakainya. Sehingga muncul beberapa penyakit, entah flash mati, LCD vignette, atau yang paling parah adalah shutter yang sudah aus dan harus diganti shutter unitnya. Masuk ke mitos yang kedua, yaitu shutter count tidak pengaruh ke performa kamera. Menurut saya ini salah, karena semakin tua umur barang elektronik, biasanya semakin banyak masalah yang terjadi. Sehingga shutter count menjadi penting karena sebagai patokan seberapa sering sih kamera itu dipakai. Dan kalimat ini juga betul sih, karena shutter count itu tidak memiliki batas maksimalnya. Jadi kesimpulannya, shutter count ini hanyalah sebagai jejak pemakaian dari sebuah kamera. Memang ada kaitannya dengan performa dan kondisi pada kamera tersebut. Tetapi bukan berarti shutter count itu memiliki jumlah batas maksimal. Performa dan kondisi kamera pun lebih berkaitan dengan bagaimana si pemilik tersebut merawat kameranya. Karena bisa jadi kamera dengan shutter count yang sedikit lebih banyak penyakitnya dibandingkan dengan kamera dengan shutter count yang banyak, kalau si pemilik tersebut tidak merawat kameranya dengan baik. Jadi kalau kalian mau beli kamera second, jadikan shutter count ini hanya untuk pertimbangan. Jangan lupa untuk telisik lebih jauh dari kamera tersebut, apakah dari fungsinya 100% normal dan kondisi kameranya itu seperti apa. Dan shutter count hanya dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk patokan yang mutlak, karena ini sangat tricky. Oke, mungkin cukup segitu dulu pembahasan tentang shutter count. Atau jika kalian ada tambahan tentang shutter count, bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan buat kalian yang lagi cari kamera atau mau upgrade kamera, bisa banget nih bungkus di Snap Kamera. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya dari Snap Kamera, and terima kasih.